Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Maula Syauki dengan 3 digit NIM terakhir 147 dari kelas 4C Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Dan saya Lazwat dari Jelasan dengan 3 digit NIM terakhir 157. Di sini kami akan menjelaskan video terkait mitigasi bencana sebagai pemenuhan tugas manajemen bencana. Yuk kita simak baik-baik videonya ya, semoga dapat bermanfaat. Dan pemirsa, gempa magnitudo 7,4 terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah sore kemarin. Dan gempa ini terjadi setelah gempa magnitudo 5,9 mengguncang siang kemarin dan dengan kedalaman 10 km. Pada 28 September tahun 2018 silam, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang wilayah Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Palu Koro yang merupakan sesar aktif dengan pergerakan geser mendatar. Gempa tersebut juga diikuti oleh tsunami yang menghantam pantai Palu dan Donggala, menyebabkan gelombang setinggi 0,5 hingga 3 meter. Selain itu, fenomena likuifaksi, di mana tanah berpasir kehilangan kekuatan dan berubah menjadi cair, terjadi di beberapa daerah, seperti Petobo dan Jono-Oge. Tentu, hal ini memperparah kerusakan dan menambah jatuhnya korban jiwa. Akibat dari bencana ini, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.558 orang, dengan 2.549 lainnya terluka dan 113 orang hilang. Selain itu, lebih dari 65.000 rumah rusak dan sekitar 70.000 orang mengungsi akibat dari dampak bencana ini. Bencana ini menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi resiko di wilayah rawan bencana, serta kebutuhan akan sistem peringatan dini yang lebih efektif untuk mengurangi dampak serupa di masa depan jika terjadi tsunami kembali. Teman-teman tahu nggak? Tsunami bukan cuma soal area yang besar, tapi dampaknya juga luar biasa luas loh. Secara sosial, banyak warga kehilangan rumah, sekolah, bahkan keluarga tercinta. Kehidupan sehari-hari berubah total. Rasa takut dan cemas pun jadi bagian yang harus dihadapi. Di bidang kesehatan, korban luka-luka butuh penanganan cepat, penyakit mudah menyebar, dan gak sedikit juga yang mengalami trauma. Dampak ekonominya, wah, aktivitas nelayan, pedagang, sampai sektor pariwisata pun ikut lumpuh. Pendapatan warga turun drastis dan butuh waktu lama untuk bangkit lagi. Tapi, kabar baiknya, kita bisa mengurangi semua dampak ini loh. Caranya, lewat upaya mitigasi bencana. Kita bisa mulai dengan membangun jalur evakuasi yang jelas, latihan simulasi bencana yang rutin, menguatkan bangunan di daerah rawan, dan pastinya memberikan edukasi ke masyarakat pesisir tentang pentingnya evakuasi dan kesiapsiagaan. Nah, yang berikutnya adalah cara evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Yang pertama, jauhi wilayah pantai jika terjadi gempa besar atau air laut mulai surut. Yang berikutnya, evakuasi melalui jalur yang sudah ditandai dengan papan penanda. Yang ketiga, hindari menggunakan kendaraan jika terjadi kemacetan. Yang keempat, bawa barang berharga secukupnya, seperti HP dan dompet. Yang kelima, cari tempat dengan ketinggian 30 meter agar terhindar dari gelombang tsunami. Yang keenam, ikuti instruksi petugas yang ada. Dan yang terakhir, tetap di tempat aman untuk menghindari tsunami susulan. Mari tingkatkan kewaspadaan kita terhadap gempa dan tsunami demi keselamatan diri kita bersama. Kalau semua orang siap sadar dan saling membantu, tsunami mungkin nggak bisa kita hentikan, tapi kita bisa banget memperkecil dampaknya. Karena bencana bisa datang kapan saja, tapi kekuatan kita adalah saat kita bersama. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.